Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira dengan NIM 4012211176. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu tipe penelitian hukum eksploratori, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian hukum eksplanato. Apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi dan magister? Penelitian hukum eksploratori yaitu penelitian dengan pendekatan hermeneutika dan fenomenologi adalah suatu penelitian mendalam bertujuan untuk memahami hukum dari sudut pandang makna dan pengalaman subjektif. Pendekatan ini sangat relevan ketika kita berhadapan dengan isu-isu hukum yang kompleks, ambigu, atau yang belum terdefinisi dengan jelas. Hermeneutika dalam penelitian hukum. Hermeneutika adalah teori interpretasi yang berfokus pada pemahaman makna teks dan tindakan manusia dalam konteksnya. Dalam penelitian hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Adapun penerapannya, dalam penelitian hukum eksploratori, hermeneutika membantu penelitian untuk memahami bagaimana pelaku hukum seperti hakim, pengacara, atau masyarakat umum memahami dan menafsirkan hukum. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik teks-teks hukum dengan pertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan budaya di mana teks-teks tersebut dihasilkan. Misalnya dalam penelitian hukum adat, hermeneutika membantu peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat adat menafsirkan dan menerapkan norma-norma hukum adat mereka yang seringkali tidak tertulis dan bersifat simbolik. Fenomenologi dalam penelitian hukum. Fenomenologi adalah studi tentang pengalaman subjektif. Dalam penelitian hukum, fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapannya, dalam hukum eksploratori, fenomenologi membantu penelitian untuk memahami pengalaman subjektif pelaku hukum seperti korban, kejahatan, saksi, atau terdakwa. Peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana individu memahami dan merespon hukum dalam konteks kehidupan mereka dengan mempertimbangkan persepsi, emosi, dan nilai-nilai mereka. Misalnya dalam meneliti hukum pidana, fenomenologi membantu peneliti untuk memahami bagaimana korban kejahatan mengalami trauma dan bagaimana mereka mencari keadilan. Adapun metode penelitiannya yaitu analisis wacana. Metode ini digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks-teks hukum dan percakapan hukum untuk mengungkap makna dan ideologi yang tersembunyi. Etnografi hukum. Metode ini digunakan untuk mempelajari praktik-praktik hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu dengan melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Yang terakhir yaitu studi kasus komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan pengalaman hukum di berbagai konteks sosial dan budaya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana hukum beroperasi. Penelitian berusaha untuk mengungkap makna dan pengalaman hukum yang tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan dengan metode penelitian yang lebih konvensional. Yang kedua yaitu penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan positivisme dan empirisme berupaya untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif dan terukur tentang
fenomena hukum. Pendekatan ini sangat berguna ketika kita ingin memahami pola, tren, atau hubungan antara variabel hukum secara sistematis. Positivisme dalam penelitian hukum. Positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada pengetahuan yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang dapat diamati dan diukur. Dalam konteks hukum, positivisme berarti bahwa hukum dipandang sebagai sistem norma yang valid dan objektif, terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai subjektif. Adapun penerapannya, dalam penelitian hukum deskriptif, positivisme membantu penelitian untuk memfokuskan perhatian pada data-data hukum yang konkret seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau data statistik dengan praktik hukum. Peneliti berusaha untuk menganalisis data-data tersebut secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau keyakinan pribadi. Misalnya, dalam meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, peneliti akan mengumpulkan data tentang implementasi peraturan tersebut dan menganalisis dampak terhadap masyarakat. Yang kedua, empirisme dalam penelitian hukum. Pengertiannya yaitu empirisme adalah aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam penelitian hukum, empirisme berarti bahwa pengetahuan tentang hukum diperoleh melalui pengamatan dan analisis data empiris. Dalam penelitian hukum deskriptif, empirisme membantu penelitian untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan fenomena hukum yang diteliti. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis data sekunder. Misalnya, dalam meneliti praktik hukum di pengadilan, peneliti dapat melakukan observasi langsung di pengadilan, mewawancarai hakim dan pengacara, atau menganalisis data statistik tentang putusan pengadilan. Adapun metode penelitiannya, yaitu metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif dari populasi yang diteliti melalui kuesioner atau wawancara terstruktur. Analisis data sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang sudah ada seperti data statistik dari lembaga pemerintah, data putusan pengadilan, atau data dari penelitian sebelumnya. Pemodelan statistik. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel hukum dengan menggunakan teknik-teknik statistik seperti regresi, korelasi, atau analisis varian. Gambaran akurat dan komprehensif. Tujuan utama dari penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan positivisme dan empirisme adalah untuk menghasilkan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang fenomena hukum yang diteliti. Peneliti berusaha untuk menyajikan data-data secara objektif dan sistematis sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang fenomena hukum tersebut. Objektivitas dan pengukuran. Penelitian ini menekankan pada pentingnya objektivitas dan pengukuran dalam penelitian hukum. Peneliti berusaha untuk menghindari bias dan subjektivitas peneliti dalam pengumpulan dan analisis data. Yang terakhir yaitu penelitian hukum eksplanatori, rasionalisme dan kritis. Penelitian eksplanatori seringkali menggunakan pendekatan rasionalisme dan kritis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan teori hukum, pengujian hipotesis, dan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi yang mendasari hukum.
Dalam konteks hukum tata negara, misalnya penelitian eksploratory dapat digunakan untuk menganalisis dampak sistem pemilu terhadap stabilitas politik. Penelitian hukum eksploratory dengan pendekatan rasionalisme bertujuan yang pertama yaitu rasionalisme dalam penelitian hukum. Rasionalisme dalam aliran filsafat yang menekankan pada akal budi sebagai sumber utama pengetahuan dalam konteks hukum. Rasionalisme berarti bahwa hukum dipandang sebagai sistem yang logis dan koheren yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasional. Penerapannya dalam penelitian hukum, explanatory rasionalisme membantu peneliti untuk mengembangkan teori hukum yang konsisten dan logis, serta untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari hukum. Yang kedua yaitu kritis dalam penelitian hukum. Pendekatan kritis dalam penelitian hukum melibatkan analisis mendalam dan evaluasi terhadap asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan struktur kekuasaan yang mendasari sistem hukum. Pendekatan ini seringkali mengambil perspektif sosiologis, politik, atau ekonomi untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Dalam penelitian hukum, explanatory pendekatan kritis membantu peneliti untuk mengidentifikasi bias dan ketidakadilan dalam sistem hukum, serta untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana hukum digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan yang ada. Misalnya, dalam menganalisis dampak hukum pidana terhadap kelompok-kelompok marginal, misalnya menganalisis dampak hukum pidana terhadap kelompok-kelompok marginal, peneliti akan mengkritis bagaimana hukum tersebut diterapkan secara diskriminatif dan merugikan kelompok-kelompok tersebut. Adapun perbedaan antara skripsi penelitian antara skripsi sarjana dan tesis magister dalam konteks penelitian hukum yaitu yang pertama ruang lingkup dan kedalaman analisis. Dalam skripsi pada jenjang sarjana, skripsi berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan hukum yang telah dipelajari. Contohnya, skripsi sarjana mungkin menganalisis penerapan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang terhadap kasus-kasus spesifik yang terjadi di pengadilan lokal. Sedangkan tesis di tingkat magister, tesis diharapkan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang lebih mandiri dan mendalam. Contohnya, tesis magister mungkin menganalisis dampak perubahan kebijakan ekonomi global terhadap hukum kontrak internasional dengan pertimbangan implikasi hukum ekonomi dan politik. Yang kedua yaitu tingkat orisinalitas dan kontribusi. Dalam skripsi orisinalitas dalam skripsi seringkali terbatas pada penerapan teori atau metode penelitian yang sudah ada pada konteks yang berbeda. Kontribusi utama adalah pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis dan terstruktur. Sedangkan dalam tesis diharapkan menunjukkan tingkat orisinalitas yang lebih tinggi dengan mahasiswa diharapkan untuk menghasilkan ide-ide
baru, pengembangan teori hukum, atau menemukan fakta-fakta baru. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Dalam skripsi, metode penelitian digunakan dalam skripsi biasanya lebih sederhana